Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Chandra Dewi, kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang berjudul Maraknya Cuci Darah pada Anak-anak Akibat Gagal Ginjal. Belakangan ini kita semakin sering mendengar tentang meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak-anak. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena banyak anak-anak terpaksa menjalani cuci darah atau hemodialisis sebagai langkah penyelamatan. Gagal ginjal pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi, kelainan genetik, hingga penyakit kronis seperti diabetes. Gejala yang sering muncul meliputi pembengkakan di bagian tubuh, kelelahan yang berlebih, dan gangguan pertumbuhan. Kondisi ini terjadi ketika ginjal tidak mampu lagi menyaring limbah dari darah sehingga racun menumpuk dan mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Dari data yang ada, terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah anak yang memerlukan cuci darah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam deteksi dini dan pengelolaan penyakit ginjal di kalangan anak-anak. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal serta melakukan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Peran kolaboratif antara orang tua, tenaga medis, dan pemerintah sangatlah penting. Hanya dengan upaya bersama, kita bisa mengatasi masalah ini dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak-anak yang mengalami gagal ginjal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, sekitar 8-10 anak setiap harinya harus menjalani hemodialisis akibat gagal ginjal. Dr. Samsul Arif, Ketua IDA Jatim, menjelaskan bahwa anak-anak ini menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu. Meskipun angka ini tidak dianggap sebagai lonjakan signifikan dalam kasus gagal ginjal di Jawa Timur, tetap saja situasi ini menunjukkan adanya masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat di kalangan masyarakat. Penyebab gagal ginjal pada anak sebagian besar dipengaruhi oleh pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi makanan siap saji dan tinggi garam. Sekitar 80% kasus gagal ginjal pada anak disebabkan oleh penyakit ginjal bawaan serta kondisi lain seperti infeksi kronis dan sindrom nefrotik. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai kesehatan ginjal dan pola makan yang baik. Selain itu, kurangnya data komprehensif mengenai kasus gagal ginjal di Jawa Timur menambah kesulitan dalam merumuskan langkah pencegahan yang efektif. Dr. Ewin Astatriono, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi pola hidup sehat. Namun, ia juga mengakui bahwa data terbaru mengenai kasus ini belum tersedia. Pengobatan yang tidak tepat, termasuk pengobatan mandiri oleh orang tua, juga menjadi masalah yang signifikan. Ini berpotensi memperburuk kondisi anak dan menghambat proses penyembuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memahami peran mereka dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan medis yang tepat dari tenaga kesehatan. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada lonjakan signifikan dalam jumlah kasus, maraknya cuci darah pada anak-anak akibat gagal ginjal mengindikasikan perlunya tindakan preventif yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap pola hidup sehat dalam masyarakat. Berdasarkan analisis data dan tantangan yang dihadapi terkait peningkatan kasus gagal ginjal pada anak, berikut ada beberapa saran tentang langkah-langkah yang sebaiknya diambil. Yang pertama adalah prioritas edukasi masyarakat. Dengan mengimplementasikan program edukasi, pemerintah dan organisasi kesehatan harus bekerja sama untuk menyusun dan melaksanakan program edukasi yang menjelaskan risiko gagal ginjal, pentingnya pola makan sehat, dan cara mengidentifikasi gejala awal. Fokuskan pada masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan kesadaran akan faktor risiko. Yang kedua adalah tingkatkan deteksi dini, screening kesehatan rutin, mengintegrasikan screening kesehatan ginjal ke dalam program kesehatan anak yang ada di puskesmas dan sekolah. Ini akan membantu dalam mendeteksi masalah ginjal lebih awal dan memberikan penanganan yang tepat waktu.
Kemudian yang ketiga adalah bentuk kemitraan dengan fasilitas kesehatan dengan kerjasama antar lembaga. Membangun kerjasama antara puskesmas, rumah sakit, dan organisasi kesehatan lainnya untuk memperkuat kapasitas penanganan kasus gagal ginjal. Pembagian data dan informasi mengenai kasus-kasus yang ada juga sangat penting untuk analisis yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah fasilitas akses ke perawatan medis dengan peningkatan sumber daya kesehatan. Memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai, termasuk alat dan tenaga medis yang terlatih untuk menangani hemodialisis. Pengadaan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kualitas perawatan untuk anak-anak yang memerlukan. Kemudian yang kelima, mempromosikan gaya hidup sehat dengan melakukan kampanye gaya hidup sehat di sekolah. Memperkenalkan program yang mempromosikan kebiasaan hidup sehat termasuk pola makan yang baik, aktivitas fisik sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Ini dapat membantu menanamkan kebiasaan sehat sejak dini. Yang keenam adalah mendukung penelitian dan pengumpulan data. Pengumpulan data komprehensif yaitu mendorong pengumpulan data yang lebih komprehensif dengan kasus gagal ginjal di tingkat daerah. Data yang akurat diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang efektif di masa mendatang. Yang ketujuh adalah edukasi tentang pengobatan yang tepat dengan memberikan informasi mengenai pengobatan mandiri. Menyediakan informasi kepada orang tua tentang bahaya pengobatan mandiri dan pentingnya mencari bantuan medis profesional. Ini dapat dilakukan melalui seminar, poster di fasilitas kesehatan dan materi edukasi lainnya. Dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kasus gagal ginjal pada anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan perawatan yang lebih baik bagi anak-anak yang terdiagnosis. Sekian presentasi studi kasus saya yang berjudul maraknya cuci darah pada anak-anak akibat gagal ginjal. Saya harap informasi tadi bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.